Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita semua masih bisa menjalankan aktivitas walaupun masa-masa transisi ini kita masih bisa merasakannya. Belum sepenuhnya kita melakukan kegiatan eh, tatap muka, tetapi tidak menuntut semangat kita di dalam belajar. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan rahmat kepada kita dan senantiasa aktivitas kita menjadi ibadah dan senantiasa kita diberikan ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salamnya semoga tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya, kerabatnya hingga kepada kita selaku umatnya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran untuk PJJ-nya. Kita akan bahas mengenai pola bilangan pada bagian keempat atau part keempat, pola bilangan pada barisan geometri ya. Nah, kita coba lihat di sini, barisan geometri adalah suatu pola bilangan dengan suatu pola khusus, di mana pola khusus itu suku berikutnya berasal dari suku sebelumnya yang dikalikan dengan suatu nilai tertentu ya. Sedangkan kalau deret geometri adalah jumlah suku-suku suatu barisan, sama seperti sebelumnya. Kalau deret itu berarti hasil penjumlahan. Nah, di sini ada sebuah contoh ya yang bisa kita atau kalian semua amati, Pak. Kemudian kalian lihat dan pahami. Ternyata kalau kita lihat di sini pola barisannya atau barisan bilangannya itu hampir mirip ya dengan deret aritmetika. Tetapi di sini hasilnya itu atau selisihnya itu dari hasil perkalian ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ternyata kalau 2 ke 6 itu berarti dari hasil perkalian. Ya, 2 dikali 3 ya. Seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau 6 ke 18 ya, itu juga sama hasil perkalian dengan 3 ya, 18 ke 54 juga sama ya. Sama-sama hasil perkalian dengan 3. Nah, kalau pecahan 8 ke 1/4 juga hasil perkalian kedua ya. Jadi hasil perkalian dengan angka 2 ya. Oke. Jadi 1/4 dikali 2, 1/8 dikali 2, 1/4 kali 2 ya. Nah, seperti itu. Jadi polanya tetap ya, tetapi dari hasil perkalian. Nah, kalau yang contoh yang ketiga ini kenapa terlihat berkurang ya si nilainya atau bilangannya. Tapi ternyata setelah kita amati, ternyata seperti terlihat hasil bagi ya. Ternyata ini juga hasil kali bagi ya. Ternyata dikali setengah dikali dengan bilangan pecahan ya. Dikali setengah ya. Seperti itu. Nah, begitupun dari 50 ke 25 ya, itu dikali setengah ya. Nah, walaupun terlihat sama, tetapi kalau kita dilihat diamati ya, ternyata itu hasil suku berikutnya itu berasal dari suku sebelumnya yang dikalikan dengan suatu nilai tertentu atau angka tertentu ya. Misalnya kalau ini dikali 3, kalau ini dikali 2, ya ini dikali setengah. Tetapi sama ya, tetap kalau kali 3 kali 3 semua, kalau kali 2 kali 2 semua dalam satu barisan bilangannya. Nah, itu bisa dikatakan barisan geometri. Kita coba lihat bagaimana rumusnya. Di sini untuk rumus geometri itu kan kalau untuk rumus aritmetika kan kemarin UN ya sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, kalau untuk geometri ya, UN A dikali R dipangkatkan N-1.
Itu bedanya ya. Kalau kemarin mah ada nilai B-nya ya. Kalau sekarang mah yaitu ada R, istilahnya R dan ada pangkatnya. Itu bedanya. Dari segi bentuk rumusnya. Nah, kita perlihatkan ya supaya kamu bisa ngeh ya, mengerti. Nah, kalau untuk rumus aritmetika kemarin ya, kan seperti ini ya. A plus dalam kurung N ya, min 1 dikali B dikali B. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk geometri ya, kita bisa gunakan rumus yang itu. Ya. UN ya. UN A dikali R dipangkatkan N min 1 ya. Nah, untuk rumus jumlahnya, untuk pola ke N geometri itu ada dua rumus. Bisa rumus yang atas yang ini ya, bisa juga yang rumus yang bawah ini. Tapi keterangannya jika R-nya itu lebih dari 1, seperti 2, 23, gunakan rumus yang atas. Jika R-nya itu sama dengan min 1 atau kurang dari 1 ya, seperti setengah, sepertiga, seperempat, gunakan rumus yang bawah. Itu ya. Kita coba untuk contoh soalnya ya. Kita coba lihat contoh soalnya di sini, perhatikan barisan geometri di sini. Ternyata di sini barisan bilangannya itu 1/4, setengah, kemudian dari setengah ke 1, dari 1 ke 2 ya. Maaf. Dari 1 ke 2. Ternyata itu sama-sama dikali 2 ya, sama-sama dikali 2. Oke. Jadi tetap ya selisihnya itu sama ya. Tetapi kalau untuk geometri selisih itu dikatakan rasio ya, karena sama. Baru kita bisa gunakan rumusnya. Karena di sini pertanyaannya ada 3 ya. Berapakah suku ke-10? Suku berapakah yang hasilnya 512? Kemudian carilah jumlah 8 suku pertama. Ya, kita jawab saja ya. Nah, untuk pertanyaan yang A, kita gunakan rumus geometri UN, A dikali R, dipangkatkan N-1. Nah, untuk nilai A-nya itu dari suku pertama ya, sama ya, dari sini. Suku pertamanya kan ini 1/4 ya. Kita masukkan, ambil 1/4-nya. Kalau R-nya itu kan rasionya, itu selisih ya, atau bedanya. Karena selisihnya itu dikali 2, berarti 2 ya, selisihnya 2. Kita masukkan. Kemudian N-nya ini karena yang ditanya adalah suku ke-10 ya. Berarti N-nya ditulis 10 ya. Oke. Berarti U10 sama dengan A-nya itu 1/4 dikali R-nya 2 dipangkatkan N-nya. N dikurangi 1 berarti N-nya 10 dikurangi 1. Oke, kemudian si angka 4 ini kita ubah menjadi angka berpangkat ya. Karena apa? Karena ini si 10 dikurangi 1 itu jadi 9. Jadi 2 pangkat 9 ya. Kita ubah ya bilangan angkanya itu jadi angka 2 biar sama ya. Berarti si 4 ini menjadi angka berpangkatnya itu adalah 2 pangkat 2 ya. Nah, setelah itu baru ya si 2 ini kita kalikan ya. Karena ingat kalau perkaliannya itu pangkatnya itu pembagiannya, berarti si pangkatnya itu dikurangi. Jadi si 2 dikurangi 9 karena ini sebagai penyebut ya. 2 yang di bawah ini. Nah, berarti kita ambil 2 saja ya ini. Oke. Berarti 1 dikali 2 9 dikurangi 2 ya, berarti 2 pangkat 7. Hasilnya 128. Dari mana 128 ini? Berarti dari hasil 1 kali 2 kan 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 7 kali pengalian ya. Seperti itu. Jadi hasilnya 128. Oke, ketemu ya untuk yang pertanyaan pertama. Nah, untuk yang pertanyaan kedua ya, suku keberapakah yang hasilnya 512?
kita bisa gunakan rumus yang ini ya. UN-nya itu kan 512. UN A dikali R N minus 1. 512 A-nya 1/4. Nah, untuk R-nya itu jangan dulu dimasukkan. Nah, kemudian si 512 ini ya, sama angka 4 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat ya, yang sama. Nah, untuk si 4 ini kan kita ubah menjadi bilangan berpangkat 2 ya. Bilangan berpangkat dari nilai 2 misalnya ya. 2 pangkat 2 ya. Hasilnya kan 4. Kalau 512 berarti 2 pangkat 9 hasilnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kalikan ya. 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 9. Karena ini sebagai penyebut ya, kalau pindah ruas kan menjadi pembilang ya. Seperti ini. Berarti kalau perkalian berpangkat dengan bilangan berpangkat itu si pangkatnya itu dijumlahkan ya. Berarti 9 ditambah 2 ya, hasilnya 11. Nah, untuk 2 dengan 2-nya nggak usah dikalikan, ambil salah satu aja karena sama ya. Biar mudah. 2 pangkat 11. Kemudian si R-nya baru kita masukkan karena si rasionya itu atau selisihnya tadi 2. Kalau sudah ketemu 2 pangkat 11 kemudian 2 pangkat N-1, berarti karena 2 dengan 2 itu kalau dibagi ya berarti habis, berarti kita coret ya. 2 dengan 2-nya kita coret, habis ya. Kemudian yang sisanya ada 11 sama dengan N-1. Kemudian yang tidak sejenis kita simpan di sini N. Yang sejenis kemudian kita jumlahkan ya. Karena di sini nilainya negatif, kalau pindah ruas ke sini berarti jadi positif ya, seperti itu. Berarti N 11 ditambah 1 hasilnya 12. Nah, jadi suku yang nilainya 512 adalah ternyata suku ke-12 ya, sudah ketemu. Nah, kalau yang jumlah 8 suku pertama, berarti karena di sini si R-nya 2, berarti R-nya lebih dari 1, kita gunakan rumus yang pertama, rumus jumlah. Berarti Sn A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Karena N-nya itu adalah jumlah ke-8 ya. Oke, S8 1/4 dikali R-nya itu 2, berarti N-nya adalah 8, jadi pangkat 8 dikurangi 1. Nah, berarti ini si R-nya itu kita ganti menjadi 2 ya. Ini 2 dikurangi 1. Nah, langkah berikutnya kita ini buktikan ya. 2 pangkat 8 ini kita buktikan dulu ya. Berapa hasilnya ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 8 kali pengalian ya. Ternyata hasilnya itu 256 dari 2 pangkat 8 ini. Baru kita kurangi ya, karena udah sejenis. 256 dikurangi 1 hasilnya 255. 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Baru kita kalikan ya. Walaupun pecahan, kalau perkalian kita langsung bisa langsung. 1 dikali 255 hasilnya 255. 4 dikali 1 hasilnya 4. Baru kita bagi ya, 255 dibagi 4 ternyata hasilnya 63,75 atau 63 3/4 ya. Ketemu ya jawabannya. Ternyata jumlah 8 suku pertama itu adalah 63 3/4 atau 63,75 ya. Mungkin sampai di situ dulu ya pemaparannya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya, mengerti dan menguasai cara perhitungan untuk barisan geometri ini. Nah, untuk selanjutnya kalian tonton ya tayangan pembelajaran ini, kemudian kalian buat rangkumannya, kemudian hasilnya kalian kirim ke Bapak, kemudian Bapak nanti akan mengirimkan dan kalian kerjakan tugas soalnya mengenai uji kompetensi pertama. Oke, sampai sekian dulu dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.